Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azmi Azkia dari Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 2B dengan NIM C228620606059. Di video kali ini, saya akan menanggapi sebuah kasus yang sedang hangat diperbincangkan, yaitu mengenai cyberbullying. Hakikat nilai dan moral. Hakikat nilai dan moral merupakan konsep-konsep yang terkait erat dalam bidang etika dan filsafat. Nilai dan moral memiliki makna yang sedikit berbeda. Nilai merupakan prinsip atau standar yang digunakan oleh individu atau masyarakat untuk menilai apa yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah. Nilai-nilai mencerminkan keyakinan, preferensi, dan tujuan individu atau kelompok dalam kehidupan. Contoh nilai-nilai yang umum diterima di banyak budaya adalah kejujuran, keadilan, kesetiaan, dan keberanian. Nilai-nilai dapat berbeda antara individu, kelompok, atau budaya yang berbeda. Sedangkan moral mengacu pada seperangkat prinsip atau aturan yang mengatur perilaku manusia dengan membedakan tindakan yang benar atau salah, baik atau buruk. Moralitas melibatkan pertimbangan tentang keadilan, kebaikan, tanggung jawab, dan akuntabilitas dalam hubungan dengan orang lain. Moralitas berfungsi sebagai panduan bagi individu dan masyarakat dalam menentukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau bahkan dihindari. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari moralitas dan mencoba memberikan dasar rasional untuk sistem moral. Meskipun nilai dan moral memiliki perbedaan dalam konteks penggunaan dan arti, keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi. Nilai-nilai individu atau kelompok yang dianut akan menjadi dasar moralitas mereka. Sistem moral individu atau masyarakat dapat mencerminkan nilai-nilai yang dihargai oleh mereka. Untuk selanjutnya mengenai norma sebagai perwujudan dari nilai. Norma adalah aturan, tindakan, atau prinsip yang dianggap wajar, benar, atau tepat dalam suatu kelompok atau masyarakat. Norma-norma berfungsi sebagai panduan bagi individu dalam berinteraksi dengan orang lain dan menentukan perilaku yang diterima atau dianggap sesuai dalam suatu konteks sosial tertentu. Norma-norma muncul sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Nilai adalah prinsip atau keyakinan yang dianggap penting dan diinginkan oleh suatu kelompok atau individu. Nilai-nilai mendasar ini membentuk landasan moral dan etika suatu masyarakat. Ketika nilai-nilai tersebut diterjemahkan ke dalam tindakan atau perilaku konkret, maka muncullah norma-norma. Norma-norma ini memberikan arah atau pedoman bagi individu dalam berinteraksi dan berperilaku dalam masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat banyak yang menghargai nilai kejujuran adalah sebagai salah satu nilai yang sangat penting. Norma yang berhubungan dengan nilai kejujuran dapat muncul dalam bentuk seperti larangan untuk tidak berbohong atau aturan untuk selalu berkata jujur. Untuk selanjutnya, manusia dan moralitas. Manusia adalah spesies yang memiliki kemampuan unik untuk berpikir, merasa, dan bertindak. Salah satu aspek penting yang membedakan manusia dari hewan lainnya adalah kemampuan manusia untuk mengembangkan sistem nilai dan etika yang juga dikenal sebagai moralitas. Moralitas manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk budaya, agama, pendidikan, pengalaman pribadi, dan pemikiran rasional. Budaya dan agama sering memberikan kerangka kerja moral yang diikuti oleh individu dan masyarakat dalam suatu kelompok tertentu. Misalnya, agama-agama tertentu memiliki panduan moral yang dianggap sebagai kehendak ilahi. Namun, manusia juga memiliki kapasitas untuk mempertanyakan dan memikir ulang nilai-nilai moral yang ada. Pemikiran rasional dan refleksi moral memungkinkan kita untuk mempertimbangkan argumen-argumen yang berbeda, menguji keyakinan kita,
dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang benar dan salah. Ini juga memungkinkan kita untuk memperbaiki dan mengubah nilai-nilai moral kita seiring waktu. Sebagai makhluk sosial, manusia juga cenderung merasa empati, simpati, dan belas kasihan terhadap orang lain. Kemampuan ini memainkan peran penting dan pengembangan moralitas. Ketika kita merasakan emosi dan memahami perasaan orang lain, kita lebih mampu memahami dampak tindakan kita pada orang lain dan mengambil keputusan moral yang lebih baik. Salah satu contoh kasus yang sedang hangat dibicarakan saat ini yaitu tentang penggunaan sosial media dan dampaknya terhadap nilai, moral, dan akhlak manusia. Dengan perkembangan teknologi dan popularitas media sosial, semakin banyak orang yang terlibat dalam interaksi online dan seringkali norma-norma etika dan nilai-nilai moral terabaikan atau bahkan dilanggar. Misalnya, penyebaran berita palsu atau hoaks yang sengaja disebarluaskan melalui media sosial. Ini dapat merusak kepercayaan publik dan mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang penting dalam masyarakat. Selain itu, fenomena cyberbullying juga semakin sering terjadi, di mana orang menggunakan anonimitas di balik layar untuk menyakiti dan merendahkan orang lain secara online. Sebagai contoh, seorang wanita asal Cina bunuh diri diduga terus-terusan karena ia dibully tentang penampilannya. Wanita bernama Zheng Linghua tersebut dikenal sebagai gadis berambut pink di media sosial. Zheng Linghua menjadi korban cyberbullying pada Juli 2022 setelah ia mengunggah foto dan video dirinya dengan bangga memperlihatkan surat penerimaannya ke sekolah pasca sarjana. Pada awalnya, ia mencoba menghadapi para pelaku perundungan tersebut dengan sikap positif. Namun, pada 23 Januari 2023, ia meninggal bunuh diri setelah 6 bulan lamanya menghadapi cyberbullying. Jelas bahwa perilaku ini merusak moralitas dan akhlak serta dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan emosional korban. Opini saya mengenai kasus-kasus seperti itu, yaitu pentingnya meningkatkan kesadaran akan dampak media sosial dan teknologi pada nilai, moral, dan akhlak kita sebagai manusia. Kita perlu mengembangkan literasi digital yang lebih baik untuk memahami dan menghargai nilai-nilai etika dalam berinteraksi online. Selain itu, pihak-pihak yang bertanggung jawab, termasuk platform media sosial itu sendiri, harus memperketat kebijakan dan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap perilaku yang melanggar etika dan moral. Selain itu, pendidikan nilai dan moral juga harus ditingkatkan di sekolah dan keluarga. Kita perlu mengajarkan kepada generasi muda tentang pentingnya etika dalam penggunaan media sosial dan teknologi, serta membangun kesadaran akan dampak negatif dari perilaku yang tidak etis. Secara keseluruhan, masalah ini membutuhkan pendekatan yang holistik dari berbagai pihak, termasuk individu, lembaga pendidikan, pemerintahan, dan perusahaan teknologi. Dengan meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan penegakan hukum, kita dapat membangun masyarakat yang lebih bertanggung jawab dan memiliki nilai, moral, dan akhlak yang kuat dalam era digital ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.